Terus ini saya untuk tabarruk sama Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Ini bukan niat menggurui, tapi saya baca beberapa manhajut taklif, terutama ini untuk anak-anak yang masih sekolah di Matoleh atau alumni-alumni yang masih muda. Tentu saya tidak akan gurui para kiai, tapi ini penting ya, sepenting saya sampaikan. Jadi misalnya di sini disebut pertama Ibrahim bin Adham, di antara yang disebut pertama. Terus yang diceritakan di sini adalah makalah ketika santrinya disuruh, saya belikan daging, terus dikasih uang, ternyata tidak cukup. Kalau nggak cukup, ya sudah murahkan saja. Ternyata dimurahkan artinya nggak usah beli. Akhirnya kemarin saya punya tamu dari orang-orang yang pakar ekonomi. Apa betul Indonesia nanti ekonominya turun? Ya Gus, kalau ada corona gini-gini. Terus saya beri penjelasan. Mereka mengatakan ekonomi turun karena butuh yang tidak pokok. Andai kan orang hanya butuh makanan pokok, yaitu makan dan minum yang pokok, maka kita tidak pernah miskin. Terus tak ceritainin mazhabnya wali-wali dulu. Jadi miskin itu disebabkan karena kebutuhan kita banyak, maka merasa miskin kalau nggak tersampaikan. Makanya istighna itu bukan bisek tapi anisek. Kalau dalam bahasa tasawuf, latela istighna anisek, bukan bisek. Kalau kamu merasa cukup dengan terpenuhinya kebutuhan itu, maka kamu akan nyari-nyari barang itu. Tapi kalau kamu istighna anis, memang kamu dari awal tidak butuh. Saya beri contoh begini. Orang itu datang ke saya, orang-orang ahli ekonomi. Kebutuhan pokok kamu itu misalnya punya celana, bisa nutupi aurat kamu. Dengan kamu dikasih Alphard tapi tidak pakai celana, milih mana? Padahal celana itu harganya hanya 50.000, Alphard 1 miliar. Wah ya milih celana Gus, kan apa artinya naik Alphard kalau nggak punya celana? Sama. Kalau kamu bisa makan 1 piring hanya butuh 10.000, dengan punya gedung tapi nggak bisa makan. Lo kan nggak mungkin Gus, orang punya gedung nggak kuat beli makan. Kalau mau menghendaki bisa saja, misalnya stroke. Kamu terlalu didikte oleh ilmu ekonomi. Nah, saya dulu eskal seeskal-eskalnya. Wong Quran tuh hebatnya gitu, kok kadang hanya ngendikan wa kulu wasrobu wala tusrifu. Saya dulu ya eskal. Tapi setelah tambah tua, tambah umur, iya ya, makan itu penting. Sehingga nikmat bisa makan tuh di atas nikmat punya Alphard. Karena orang nggak punya Alphard tuh nggak apa-apa, tapi kalau nggak makan. Orang nggak punya uang 1 miliar nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nah, Quran itu harus diartikan seperti itu. Sehingga kualitas wakulu wasrobu itu luar biasa, kan ini pokok. Tapi karena kita didikte oleh adat, seakan-akan kulu wasrobu itu biasa. Khalidina Fiyah juga gitu. Ini kembali kitab yang dihadiahkan Pak Kures ke saya. Khalidina Fiyah itu sebagian ulama mengatakan kamu di surga itu abadi. Kenapa Allah memaklumatkan ada kata Khalidina Fiyah? Kata ulama itu, andaikan kamu tahu di surga itu 100.000 tahun, kamu tetap pun kosong, ada yang sereten nggak nyaman karena berakhir. Artinya apa? Kalimat khalidina fiyah ini kalimat kata kunci. Di surga selamanya lama. Andai kan tidak ada kata selamanya lama, waduh, berarti bidadari 70 wayu kabeh. Jebule kok ora sido. Jebule kok berat. Jadi nggak nyaman kalau tidak ada khalidina fiyah. Lagi-lagi saya tahu maknanya itu ya barokahnya belajar, barokahnya. Nah, makanya kalau minta sekali ini karena katanya ini streaming live atau live streaming, untuk anak-anak yang mau belajar tolonglah baca sebanyak-banyaknya, karena kita bisa seperti ini, bisa apa semua itu ya barokahnya baca. Ini saya baca tabarruk sama Nabi Ibrahim tadi ya, satu aja, Khalilur Rahman Ibrahim. Ini di kitab saya halaman 170, Al-Risalah Al-Qusairiyah. Saya bawa kitab yang sudah saya pelajari. Saya nanti ninggal untuk kaminan kitab baru supaya tadi, karena ini ilmunya ulama-ulama dulu ketika belum ada cetakan itu, kalau kiai ngasih hadiah itu pasti kitab. Makanya saya sering hadiah kitab sama kiai-kiai, karena dulu itu nggak ada mesin cetak, sehingga kalau mau mendobelkan itu harus ditulis lagi. Jika takrib yang kecil itu sering wafi ba'din nusakh, karena ini nulis sin, yang lain nulis sod. Makanya Nyun Sewu termasuk ada kiro asbabnya itu. Lasta alaihim bimusaitir kalau riwayat kita. Tapi orang Arab, al-lughatul fusha itu tidak ada yang bisot. Yang bimana saytorah itu bisim.
Makanya banyak juga yang tetap baca lasta alihim bimusaitir. Yang baca sin ya nulis sod, yang baca sod tetap nulis sin. Karena mau tidak mau, tidak mau. Jika saya kalau belajar Rasul Utsmani memang bahasa Arab itu dari awal memang unik. Misalnya ihdinas sirat, zirat, itu memang tak baca di kamus. Aslus sirat itu asirat, jadi umurnya sin sama sod itu tuasin. Ya kok tahu loh tahun kelahirannya. Jadi justru yang sirat itu minas sirat dari sin. Saya heran, sampai saya tuh istikharah, masa sod sama sin itu tua sin. Tapi tak angan-angan ya benar. Karena madatul kalimah itu mesti yang pokok. Sod itu punya watak sifir. Kalau ada sifatun zaidah mesti posisinya dia juga lebih mudah. Itu ada ilmunya di kitab Rasul Utsmani. Sehingga wallahu yaqbidu wa yabsut. Itu mesti tuasin. Makanya bahasa to yang maknanya jembar itu semua kamu cari di kamus berarti baksin tok. Tapi orang Arab dulu sebagian baca itu kayak agak sod, makanya ditulis sod. Tapi dibaca sin. Dan bayangkan kalau sampean ngarang kitab, murid sampean tuh ono setengah pinter, setengah goblok, setengah ngelamun. Akhirnya kitab takrib yang kecil saja wafi ba'din nusah. Sekarang nggak bisa wafi ba'din nusah, langsung offset sama semua. Kalau dulu mungkin karena tadi, makanya Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Imla karena amla alaina Syafi'i. Imam Buaiti ngarangnya amla alaina Syafi'i kaza. Imam Muzani bilang amla alaina Syafi'i kaza. Imam Rabi bilang amla alaina Syafi'i kaza. Imam Asim itu pernah diprotes sama muridnya karena mangkel. Tapi mangkel ilmu ya. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin, kadang dibaca min du'fin. Pas ngaji sama Musybah walam yakullahu kufuwan ahad. Pas ngaji sama Imam Hafiz walam yakullahu kufuwan ahad. Lama-lama itu ngajinya nggak pernah bandar. Imam Asim itu unik. Dua orang ini ngaji nggak pernah bareng. Pas di pondok cocokan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Duh, kufan. Oh, kufuwan. Cocokan. Lah aku diwacana kufuwan. Aku diwacana kufuwan. Cocokan. Ayo sowan bareng. Sowan akhirnya. Kita geger sama Subah. Katanya jenengan bacanya kufan. Iya, tak bacana kufan. Kenapa ke saya kufuan? Ya kamu tak baca no kufuan. Terus kenapa? Terus akro tu kaya Syu'bah ala ma akro'ani Zirun bin Hubes. Wa akro tu kaya ya Hafiz ala ma akro'ani Abdurrahman bin Habib As-Sulami. Semenjak itu terus kita kalau bilang Asim, kiro atau Asim diriwayati Hafiz. Karena Syu'bah ini lebih dekat ke korek-korek yang lain, lebih dekat ke Nyuwun Sewu Imam Nafi'. Imam Nafi' adalah imam sing yuhammis, suka hamzah. Jika saya berkali-kali cerita, andai kan tidak ada kiroah kufan, kita tidak pernah tahu maknanya kufuan, karena mirip-mirip nakis wawi, Mas Nazif, karena goza yahzu goswan. Padahal kafa ayak fa'u kufan jelas mahmuslah, jelas itu mahmuslah. Nah uniknya Imam Asim kalau fi'il itu pakai hamzah, Allahu yastahzi'u. Tapi nanti kalau masdar huzuan. Jadi Imam Asim sudah unik. Untuk masternya ditakhfif hamzah jadi wawu, tapi untuk fi'ilnya tetap Allahu yastahzi'u, bukan yastahzi. Jika ada qiraah mutammimah lil asra, misalnya Imam Ja'far Al-Qari, Khalaf, Hisam, semuanya gitu. Kalau saya jadi yu'minu itu protes loh. Amana asluhu a'mana ala wazni af'ala. Di'elah. Imanan asluhu i'manan ala wazni if'alan. Ubdilatil hamzatu saniyah ya an ya ba'dal kasrah. Kenapa yu'minu tidak jadi yuminu? Wong sama-sama sebelumnya ada dhammah. Kalau sebelumnya fathah kan jadi alif amana. Sebelumnya kasrah jadi ya imanan. Kenapa yu'minu tidak di'elal? Imam Asim ya aneh. Yu'minu enggak di'elal, amanah di'elal, imanan. Amin di'elal, wailaka amin dari kata amin. Akhirnya dua murid ini protes. Sesuai Imam Asim jawab, wes tak jong kowe ngajimu coba bareng. Kowe ku sudah tak wacakno guruku sing jenenge Zurin bin Hubes. Kowe Hafiz tak wacakno guruku jenenge Abdurrahman sing As-Sulami. Wis ora usah takok meneh. Nah, semenjak itu terus anggere muni qiraatu Asim ala riwayati Hafiz to riwayati. Sama tak ceritani, zaman Nabi Sugeng itu ada riwayat wong Bedui itu muhammis, orang Bani Tamim itu suka hamzah. Jika kalau manggil Nabi itu ya Nabi Allah. Dia wong sing nyeritakno tentang hukumnya Allah.
Karena Imam Asy'ari baca ya gitu, di fi'ilnya nabi ibadi anni, nabi nyeritakno sira. Amma yatasaalun anin nabailah. Jelas itu mah muslam. Tapi pas bilang nabiyun itu ditakfif pakai ya. Makanya masyhur di qiraah Asafah wa Quraisyun lam tuhammis wa Banu Tamim tuhammis. Orang Quraisy itu gak suka Hamzah, Banu Tamim suka Hamzah. Sehingga qiraah ada kuf'an, ada kufu'an, ada kufuan. Hus'an karena ya jelas matinya haza mesti hus'an. Kalau Mas Hadi senengannya kafara yakfuru takfiran, niatnya elek tapi niat. Ini sorof betul, bukan niat nyerang siapa-siapa. Ini benar-benar sorof, benar-benar gak punya kepentingan Pak. Sehingga Ja'far al-Ashir atau dibacakan Ja'far al-Qari bacanya ya minan nabiin ya ayyuhan nabiu. Dan kita nyaman, kita sebagai peneliti tafsir nyaman karena terus jelas mana nih ya ayyuhan nabiu he wong sing tukang nyeritakno ketentuane Allah. Misalnya kena khitab nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kawula ingsun anni anal ghafurur rahim atau wa nabbihum lan nyeritakno sira hum ing wong akeh andhoif Ibrahim tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim. Kita tahu kalau nabiyun adalah yaknya bukan asli dari Hamzah adalah karena ada qiraahnya Imam Nafi'. Imam Nafi' seperti itu karena tertular Banu Tamim, bukan terpapar. Wah, lagi-lagi karena baca. Makanya ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa zikrullah wa mawalahu wa aliman wa muta'allim. Karena kalau orang tidak baca itu mesti ribet. Ya, saya bentuk takdim saya ke keluarga Matole, ke keluarga sini, meskipun ibu saya gerah karena andikan beliau sadar juga pasti nyuruh ke sini karena termasuk spesial bang. Di antara bapak itu kalau wasiat itu pokoknya sarang kajen lasem putih.